Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Inilah Injil suci menurut Matius. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bacaan Injil hari ini mengenai peringatan sangat keras dari Yesus yang harus kita perhatikan supaya tidak menjadi korban nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu dikatakan oleh Yesus adalah serigala menyamar seperti domba. Apa maksudnya? Serigala termasuk binatang buas dan bahkan lebih berbahaya bila serigala menyamar sebagai domba. Nabi adalah seseorang yang berbicara atas nama Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, petunjuk atau perintah Tuhan, kehendak Tuhan masa lalu, masa sekarang, masa depan, kepada manusia atau kepada umat Tuhan. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Allah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Allah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jika seorang nabi berkedok membawa nama Tuhan seperti serigala, menyamar sebagai domba, maka bisa dibayangkan dampaknya terhadap umat atau jemaat. Pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri seorang nabi palsu?
Ciri-ciri seorang nabi palsu. Jati dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nabi palsu mencari korban dengan mengatasnamakan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui talenta atau karunia Tuhan yang diterimanya untuk tujuan kepentingan diri sendiri, yakni keinginan hawa nafsunya, umumnya berupa uang dan kenikmatan duniawi. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Pengajaran yang disampaikan nabi-nabi palsu tidak sesuai kebenaran Tuhan, tetapi menurut kebenaran mereka yang mengklaim adalah kebenaran sejati. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Dari mana kita tahu pengajaran dari nabi-nabi palsu itu menyesatkan? Mereka mengajarkan bukan kehendak Tuhan, melainkan kehendaknya sendiri, dengan berbagai cara untuk membujuk dan menakut-nakuti umatnya, supaya mereka percaya kehendak gurunya, bukan kehendak Tuhan, dengan janji pahala dan surga. Bila ajaran yang benar adalah dengan membaca Injil dan mendengarkan sabda Yesus, yaitu, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Dengan mengetahui dan memahami kebenaran firman Tuhan, maka ketika nabi-nabi palsu menyampaikan firman Tuhan dan memaparkan pengajarannya, dapat kita ketahui hal tersebut tidaklah benar, karena sudah dibelokkan atau sudah menyimpang dari kebenaran Tuhan sesungguhnya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa setiap orang percaya kepada Yesus pasti beroleh hidup yang kekal di surga. Karena ayat firman Tuhan ini, Yohanes pasal 10 ayat 28 mengatakan demikian. Sepintas pengertiannya benar, tetapi jika kita telah menemukan makna terdalam dari ayat firman Tuhan ini, maka sangat mudah melihat mengetahui pengajaran tersebut tidak benar karena tidak sesuai kebenaran Tuhan. Kata kuncinya adalah mereka. Apakah mereka ini adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus atau dapat dikatakan setiap umat Kristiani?
pasti memperoleh hidup kekal di surga. Coba kita baca ayat sebelumnya. Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jelaslah sekarang, mereka adalah setiap orang percaya pada Yesus, mendengarkan suara Yesus, mengikuti Yesus, dikenal Yesus. Mereka inilah yang pasti tidak binasa melainkan hidup kekal di surga. Suara Yesus artinya apa yang dikatakan Yesus bisa berbentuk nasihat, teguran, kehendak dan perintah Yesus. Suara Yesus itu kita dengar, artinya kita mau mendengar, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Setelah itu, kita memutuskan mengikuti suara Yesus. Artinya, kita menjadi pelaku firman Tuhan melalui perbuatan kita. Jangan sampai kita melakukan firman Tuhan untuk kepentingan hawa nafsu yang menginginkan uang, popularitas, kuasa atau jabatan, keinginan mata, yakni dibiayai wisata ke luar negeri, keinginan lidah dicukongi makanan minuman. Jika berlaku demikian, maka Tuhan tidak berkenan dan mengatakan, "Aku tidak kenal kamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jadi nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu sejak dahulu sudah berkeliaran. Sebab banyak orang tidak tertarik kepada kebenaran firman Tuhan dan tidak mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, tetapi selalu saja menginginkan rezeki dan berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam hidupnya. Tipe orang seperti inilah menjadi mangsa empuk bagi nabi-nabi palsu dan guru-guru atau pengajar-pengajar palsu yang memikat mereka dengan ajaran-ajaran sesat untuk memenuhi keinginan-keinginan itu. Caranya persis seperti serigala memakai baju domba supaya diterima di kawanan domba-domba lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu memakai firman Tuhan dan hal-hal gaib spektakuler untuk menutupi maksud hati mereka yang syarat dengan hawa nafsu. Maka dari itu, Yesus mengingatkan kita agar waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan sejenisnya, sebab mereka akan menjerumuskan dan membinasakan kita, sehingga kita kehilangan hidup kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.